nasib ke surga atau neraka tidak perlu tunggu sampai kiamat. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, ada golongan keyakinan tertentu yang meyakini yang penting berbuat baik saja, rajin ibadah, sedekah, hidup baik. Soal nanti masuk surga atau neraka yaitu tunggu saja nanti saat kiamat. Pendapat seperti ini salah besar. Selamat masuk surga itu tidak berubah. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Siapa yang jadi hakim adil hari kiamat? Hayo. Dari 4.300 keyakinan di jagat raya ini, hanya 2 sampai 3 keyakinan yang bisa menjawab siapa hakim adil hari kiamat kelak. Kristen Alkitabiah menjawab pasti Yesus Kristus Isa Al-Masih anak domba itu. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Tritunggal penyembah para allah-allahan ya akan menjawab yang jadi hakim adil hari kiamat itu Bapa. Ayatnya mana? Enggak perlu pakai ayat, pokoknya kami mengimani Bapa. Namanya juga Tritunggal. Non-Kristen sebagian akan menjawab Isa Al-Masih atau sosok lain. Ya, jadi saya ulang. Siapa hakim adil hari kiamat? Isa Al-Masih, Pak. Ya, ada yang mengatakan Isa Al-Masih. Kalau Alkitab betul mengatakan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ya, anak domba itu. Kalau kelompok Tritunggal ya Bapa lah ya. Ya pokoknya ngarang bebas saja itu. Nomor 2, Matius 23 ayat 35. Perhatikan, Habel adalah orang pertama yang mati. Ya. Adam punya anak Kain, Habel. Nah, Habel itu orang yang pertama kali mati yang dicatat Alkitab. Apakah nasibnya Habel ditentukan tunggu kiamat? Enggak dong. Matius 23 ayat 35. Ya, Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat berkata, ini Yesus Kristus sebagai hakim adil hari kiamat berkata, Matius 23 ayat 35, Habel itu orang benar. Begitu Habel mati, namanya langsung tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka Habel sudah ketahuan pasti nanti bangkit di kebangkitan pertama masuk surga. Jadi orang itu sudah ketahuan, ya toh? Pada waktu mati nanti akan ke surga Pak, atau ke neraka kelak sudah ketahuan, nggak usah tunggu sampai hari kiamat. Ayo. Buktinya Habel itu orang yang mati pertama disebut orang benar. 2. Lukas 23 ayat 43. Nasib penjahat yang disalib di samping Yesus ditentukan saat itu juga. Saat mati yaitu ke Firdaus. Otomatis kelak ke surga. Tidak perlu tunggu sampai hari kiamat. Jadi very clear untuk tahu ya kelak kita masuk surga atau neraka langsung ketahuan saat seseorang itu mati. Dalam iman ke siapa? Kalau iman pada Kristus ya masuk surga ke Firdaus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sorry ya, yang iman ke Bapa, iman ke Tritunggal tidak akan pernah ke surga. Jadi sama sekali tidak benar kalau manusia itu harus tunggu dulu kelak saat kiamat baru ketahuan masuk surga atau neraka. Shalom Pendeta Tan Hoi Nai. Nah, clear toh? Ya, ketika kita mati, ya toh. Ya, ketahuan kok ini orang ini mati dalam iman pada siapa. Kan orang-orang pada tahu. Ya toh, oh ini Tritunggal, Pak. Berarti go to hell, nggak akan masuk Firdaus. Nanti ke surga nggak akan. Semua penyembah Tritunggal, semua penyembah Bapa tidak akan pernah ke surga. Nggak akan ada orang penyembah Bapa masuk surga. Meskipun amal perbuatanmu, apapun juga. Karena orang ditentukan oleh iman.
Hanya iman kepada Kristus yang kelak akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Iman kepada yang lain, sorry mohon maaf, silahkan cari surga sendiri. Betul? Betul. Jadi tidak benar yang mengatakan seseorang itu baru ketahuan nanti masuk surga atau masuk neraka. Tunggu dulu dong sampai nanti hakim adil hari kiamat. Lah hakimnya siapa? Isa Al-Masih sih Pak. Loh, Isa Al-Masih jelas kok. Kalau Isa Al-Masih itu jelas, ya, tercatat di dalam kitab kehidupan, baru kamu bisa masuk surga. Habel aja orang mati yang pertama kali, ya, itu aja udah ketahuan kok orang benar. Kalau orang benar itu pasti percaya kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Very clear ya. Jadi tidak benar ya kalau ada keyakinan tertentu yang mengatakan untuk bisa tahu kita nanti itu mau ke surga apa ke neraka, yang penting udahlah, mau jahat kek, mau baik kek, mau berdosa kek, mau enggak kek, gitu. Agama apapun kek, pokoknya nanti baru ketahuan waktu penghakiman. Haiya, salah besar. Alkitab menulis, ketika seseorang mati maka sudah tahu. Yang mati dalam iman pada Bapa telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapa bertanduk, Bapa iblis go to hell. Ya, sama itu, mau penyembah patung kek, mau penyembah segitiga kek, mau Calvinis kek, mau karismatik, semua pulang ke rumah Bapa iblis, Bapa bertanduk. Beda sama orang Kristen. Kalau orang Kristen telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, itu pasti ke Firdaus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, jadi kalau ada orang pass away, ayat yang dikutip itu 1 Tesalonika 4 ayat 16. Telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, itu pasti ke Firdaus. Ya, ya. Seperti itu. That's it, padat, singkat, dan clear. Jadi tidak benar ya. Orang itu baru ketahuan ke surga neraka nanti waktu hari kiamat. Salah besar. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.